Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Linda Fadilianti. Nah, kali ini saya akan menjelaskan intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi. Intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi lebih menekankan perubahan pada tugas-tugas yang nyata yang diselenggarakan oleh para anggota organisasi, dan proses tersebut mereka gunakan untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh manajemen kepada mereka. Nah, kali ini kita akan membahas atau lebih menyorot pada penggunaan intervensi, yaitu pertama rancangan bangun ulang pekerjaan atau pengembangan tim kerja, yang kedua sistem sosioteknikal, serta yang terakhir program peningkatan mutu kehidupan kerakyatan. Nah, yang pertama yaitu pengembangan tim kerja. Stephen P. Robbins menjelaskan bahwa tim kerja merupakan kelompok yang upaya-upaya individualnya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual. Lalu, Soko menjelaskan ada 6 elemen kunci dari definisi kerja tim. Yang pertama ukuran, keahlian anggota, tujuan yang sama, pendekatan, tujuan-tujuan kinerja, serta pertanggungjawaban. Nah, pengembangan tim kerja tersebut suatu proses edukatif yang dimaksudkan secara terus-menerus meninjau kembali dan menilai cara berfungsinya tim dalam rangka upaya mengidentifikasikan dan menentukan cara berfungsinya yang baru, tetapi sekaligus lebih efektif. Lalu Dufresne dan Lehman mengatakan bahwa pembentukan tim kerja tersebut harus melewati atau memiliki 4 tahap. Yang tahap pertama bermula dari kesepakatan mengapa tim perlu dibentuk, serta tanggung jawab dan wewenang seperti apa yang harus dilakukan. Lalu kita masuk pada tahap kedua, yaitu menciptakan kondisi agar tim tersebut dapat sukses, diantaranya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, meliputi peralatan, sumber daya manusia, modal yang berkualitas di bidang-bidangnya. Lalu pada tahap ketiga yaitu menciptakan kondisi agar tim tersebut dapat sukses, diantaranya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan meliputi peralatan, sumber daya lainnya. Lalu tahap terakhir yaitu manajemen perusahaan memberikan dukungan yang penuh terhadap tim agar menjadi lebih baik. Robbins menjelaskan bahwa penting menciptakan keefektifan tim, yaitu pertama ada dari rancangan kerja, komposisi tim, proses, sumber dan kontekstual tersebut. Lalu konsep yang kedua yaitu sistem sosioteknikal. Menurut Mufron, yang menjelaskan pandangan sosioteknikal sistem tidak dapat dilepas dari kajian-kajian tentang situasi di tempat kerja yang sudah berkembang sebelumnya. Dalam konsep sosioteknikal sistem, sebuah proses kerja tidak dapat dilihat sebagai dua hal yang terpisah, terdiri dari sistem teknis dan sistem sosial. Yang dilihat itu merupakan satu kesatuan. Nah, jadi teori sistem sosial teknis merupakan cara memandang organisasi yang menekan keterkaitan dimensi teknis dan dimensi sosial. Terus Tran menjelaskan prinsip-prinsip desain organisasi dalam teori sosioteknikal yang ada terdiri dari kompatibilitas, spesifikasi kritis minimal, kriteria sosioteknis, mendukung kesepakatan, dan yang terakhir adalah desain nilai kemanfaatan. Kita masuk kepada peningkatan mutu kekaryaan. Dalam proses organisasi, bersikap tanggap terhadap kebutuhan pegawai melalui pengembangan mekanisme tertentu yang memungkinkan mereka terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai hidup mereka di tempat kerja. Pengakuan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Timbulnya konsep pemberdayaan manusia di tempat kerja. Bekerja tidak lagi mutlak dipandang sebagai cari nafkah, sehingga mandiri dan tidak bergantung pada pemenuhan kebutuhan orang banyak. Nah, kualitas kehidupan kerja atau yang lebih dikenal dengan quality of work life merupakan pendekatan sistem manajemen atau cara pandang organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dalam lingkungan kerjanya secara stimulan dan berkesinambungan. Lalu Casio menjelaskan bahwa quality of work life merupakan persepsi karyawan tentang kesejahteraan mental dan fisiknya ketika bekerja. Pandangan pertama menyatakan quality of work life merupakan sejumlah keadaan dan praktek dari organisasi. Sedangkan pandangan kedua menyatakan quality of work life adalah persepsi karyawan bahwa mereka ingin rasa aman, mereka
untuk puas dan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang layaknya sebagai manusia. Lalu, komponen kualitas kehidupan kerja yang dikutip oleh Casio menjelaskan ada berbagai macam yang terdiri dari keterlibatan karyawan, pengembangan karir, dan sebagainya yang ada di bagian ini. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada komunikasi, yang dimana setiap lingkungan organisasi atau perusahaan, karyawan memerlukan komunikasi yang terbuka dalam batas-batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Lalu yang ada poin kedua yaitu penyelesaian masalah. Di suatu perusahaan, setiap karyawan memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan dalam memecahkan konflik, baik di perusahaan maupun konflik antar karyawan dengan secara terbuka, jujur, dan adil. Lalu pengembangan karir. Di suatu perusahaan, setiap karyawan memerlukan kejelasan tentang pengembangan karir mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan. Lalu yang keempat, keterlibatan karyawan. Di suatu perusahaan, setiap karyawan perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan posisi, kewenangan, dan jabatan masing-masing. Rasa yang kelima, rasa bangga terhadap institusi. Ada kompensasi yang seimbang, ada keselamatan lingkungan kerja, ada rasa aman terhadap pekerjaan, dan fasilitas yang didapat. Baik, itulah presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.